pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian membaca doa terlebih dahulu, dipimpin Dewi. Silakan Dewi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya? Baik. Ibu absen dulu ya. Sila, Dewi, Nita, Hadir. Email, Izin. ya. Ya. Siska, Izin. izin. 4 ya, izin semua ini. Nah, baik. Kalian tahu hari ini akan belajar tentang apa? Tentang sistem pencernaan. Apa? Sistem pencernaan manusia. Oh iya. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya di sini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia? Silakan jika ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Ya, silakan Sila. Makanan masuk ke mulut, dikunyah menggunakan gigi, lalu ditelan, dibantu dengan lidah, masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung, lalu terus ke usus halus, ke usus besar, ke anus. Oh iya. Ada lagi yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang mau nyoba? Nita? Oh enggak. Ya baik. Benar apa yang dikatakan Sila, bahwa proses pencernaan makanan yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut, yang kemudian di dalam mulut ini dikunyah dengan gigi dengan bantuan enzim amilase, di mana enzim amilase ini berfungsi sebagai menguraikan amilum menjadi maltosa. Kemudian setelah masuk ke mulut, kemudian makanan tersebut diteruskan ke kerongkongan, kemudian makanan diteruskan ke lambung, di mana di dalam lambung itu dibantu dengan 2 enzim. Enzim yang pertama yaitu pepsin. Fungsi enzim pepsin yaitu mengubah protein menjadi pepton, dan enzim yang kedua yaitu enzim renin. Fungsi enzim renin ini yaitu mengumpulkan protein menjadi susu. Selanjutnya setelah diteruskan ke lambung, kemudian makanan diteruskan ke usus halus, di mana dalam usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu usus penyerapan. Setelah makanan masuk ke dalam usus halus, kemudian makanan diteruskan ke dalam usus besar, dan kemudian tahap akhirnya makanan tersebut diteruskan ke anus, sehingga terjadilah feses. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti mengenai proses pencernaan makanan pada manusia? Wah, baik. Kalau sudah mengerti, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Dan tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Dan yang ketiga, siswa dapat merancang proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai sebuah video. Kemudian video tersebut kalian amati, dan setelah mengamati video tersebut, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas berupa mind mapping.
di mana tugas ini tugas individu. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Ya baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Silahkan diamati videonya. Untuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Hanya usus kecil antara 6-8 meter. Apa saja yang terdapat di dalam video tersebut, Sisa-sisa pencernaan kemudian nanti dijadikan mind mapping. besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Kalian kan sudah menonton videonya, dan kalian selama menonton videonya pasti mengamati kan apa saja dalam video tersebut, membahas apa saja. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, di mana kalian nanti membuat sebuah mind mapping sesuai dengan hasil video yang kalian dapatkan tadi, dengan kreatif dan inovatif kalian ya. Mind mapping, kalian tahu kan mind mapping kayak gimana itu? Mind mapping itu kan kayak peta konsep, cuma lebih dikreasikan. Nah, baik, di sini Ibu akan membagikan sebuah kertas. Dikerjakan dari sekarang ya. Nanti tunjukkan ke Ibu. Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Waktunya tinggal 5 menit ya. Melumatkan dan mencampur makanan. Bagaimana? Sudah selesai semua mind mappingnya? Sudah. Ya, baik, silakan dikumpulkan ke Ibu. Ini siapa ya? Tidak ada namanya. Diberi nama ya. Nah, baik, selanjutnya setelah kalian membuat mind mapping, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdapat 3 orang. Baik, Ibu bagi kelompok ya. Nita, Sila, sama Dewi satu kelompok ya. Kemudian Fitri,
Mama dan Denny satu kelompok ya. Ini ibu punya puzzle. Nah, seperti ini puzzle-nya. Nah, kelompok pertama itu kan kelompoknya Nita ya. Nah, kelompoknya Nita itu nanti bisa maju ke depan. Ini maksudnya puzzle-nya ini ganti-gantian. Kalau selesai kelompoknya Nita, baru kelompoknya Mama tadi, ya. Ya. Di sini ibu puzzle-nya ini nanti ibu acak, kemudian kalian merangkainya. Silakan. Silakan kelompoknya Nita. Puzzle ini dirangkai hingga membentuk sebuah sistem pencernaan yang utuh. Ayo silakan dirangkai. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah kertas. Yang merangkai puzzle itu 2 orang, terus satunya bisa mencatat ya hasilnya nanti kemudian. Silakan puzzle-nya dirangkai terlebih dahulu hingga membentuk sebuah sistem pencernaan yang utuh. Ayo silakan, waktunya ibu beri 20 menit ya untuk merangkai sebuah puzzle tersebut. Bagaimana, sudah selesai merangkai puzzle-nya? Sudah selesai. Nah baik, kalau sudah selesai itu kan terdapat nomor 1 sampai nomor 11 kan ya? Nah kalian menuliskan, misal nomor 1 itu organ apa? Mulut tulis. Nah mulut itu memiliki fungsi apa? Sebagai mengunyah apa ya? Terus begitupun sampai nomor 11 ya. Silakan di sini di kertasnya dituliskan kelompok berapa, terus tuliskan juga nama anggotanya. Nah ini bisa dicarikan referensinya di bukunya, bisa cari di referensi ya, fungsinya apa. Ayo silakan dibantu, karena di sini terdapat penilaian kelompok. Bagaimana nanti? Silakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Mana hasil pekerjaannya? Tunjukkan. Kelompok 1 ya? Iya. Ya. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit ya. Apakah pekerjaan kalian sudah benar atau belum ya? Nah, pada nomor 1 ini yaitu organ mulut. Nomor 2 itu yaitu lidah. Terus yang nomor 3 itu kerongkongan. Terus yang keempat itu lambung. Terus yang kelima ini usus halus. Terus yang keenam usus besar. Yang ketujuh ini anus. Yang ke-8 ini hati. Nomor 9 ini kantung empedu. Terus yang ke-10 ini usus kosong. Terus yang
sini Ibu mempunyai beberapa kuis, di mana kuis ini bertujuan untuk melatih pemahaman kalian ya mengenai sistem pencernaan manusia. Pertanyaan yang pertama, jika ada yang ingin menjawab, dipersilahkan mengacungkan tangan ya. Nah, pertanyaan yang pertama, sebutkan organ-organ pada proses pencernaan manusia. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Dita. Mulut, kerongkongan. Ayo, siapa apa lagi? Mulut, kerongkongan. Usus. Tidak tahu ya. Terus kemudian siapa? Ya, Dewi. Mulut, lidah, kerongkongan, usus halus, usus besar, anus. Ya, Sila enggak? Ya benar, apa yang dibilang Dewi. Tepuk tangan buat Dewi. Memang organ-organ yang terdapat pada proses pencernaan itu yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi dari enzim pepsin? Ada yang tahu? Ya, silakan Dewi. Mengubah protein menjadi peptide. Ya, tepuk tangan buat Dewi. Ini kok Dewi terus ya yang jawab ya. Yang lainnya mana? Ya. Pertanyaan yang ketiga, di mulut terjadi enzim amilase. Apa fungsi dari enzim amilase? Ayo, siapa yang tahu? Kita. Ayo, siapa? Dewi lagi. Sila. Ayo, siapa? Dewi. Oh, nggak tahu ya? Ya. Baik, di sini Ibu akan menjawab ya. Fungsi dari enzim amilase yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Keempat, sebutkan apa saja yang terdapat pada usus halus. Ayo, siapa yang tahu? Ya, silakan Dewi. Usus kosong, usus yang 12, Terus, udah tahu berdua. Terus ada yang tahu lagi? Ada yang mau jawab lagi? Sila. Kita. Udah tahu. Oh, baik. Terdapat pada usus halus yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, soal terakhir ya. Ayo Sila yang bisa menjawab. Harus Sila yang menjawab ya. Pertanyaan yang nomor 5. Tinja dikeluarkan melalui organ apa? Tinja. Ayo silakan. Rektum ya? Iya, benar. Ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kali ini mengenai sistem pencernaan manusia? Ayo, ada yang bisa, Rita? Yang pertama, Silakan. mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu apa? Sistem pencernaan. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia ya? Iya. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kali ini? Silakan, Sila. Ya. Makanan masuk ke mulut lalu dikunyah menggunakan gigi, ditelan dan dibantu dengan lidah, lalu masuk ke kerongkongan, menuju lambung, ke usus halus, ke usus besar, lalu ke anus. Ya. Baik, di sini Ibu akan menambah sedikit ya. Nah, proses pencernaan makanan ini yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut yang kemudian dikunyah oleh gigi dengan bantuan enzim amilase, di mana enzim amilase ini berfungsi sebagai mengubah amilum menjadi laktosa yang kemudian makanan diteruskan ke dalam kerongkongan. Setelah itu makanan masuk ke lambung dengan bantuan enzim, di mana di dalam lambung ini terdapat dua enzim yaitu enzim renin dan enzim pepsin. Kemudian setelah dari lambung ini
makanan diteruskan ke dalam usus halus. Setelah usus halus, usus besar, dan yang terakhir itu anus. Bagaimana anak-anak, sudah dimengerti pada pembelajaran hari ini? Sudah ya? Paham semua? Nah, baik. Jangan lupa tugas minggu depan dikerjakan ya. Ya Bu. Halaman 150. Ya Bu. Mungkin cukup di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.